Terkadang ada maksud tertentu dari mimpi untuk kamu. Apakah itu sebuah pertanda? Inilah tafsir mimpi. Memimpikan diri sendiri meninggal tuh sebenarnya itu pertanda baik apa buruk? Sebenarnya justru malah baik. Wah. Mimpi itu kebalikan. Katanya kalau ngelihat temennya menikah, itu katanya si temennya sedang menderita. Aslinya. Tapi kalau dia minta makan ke kita ya, atau mimpi pinjem uang gitu ya, justru dia malah kelebihan. Oke. Kebalikan memang. Gitu. Berarti kalau bermimpi orang lain meninggal, itu kan katanya orang tersebut umurnya panjang ya Om. Benar. Berarti malah umurnya beneran panjang? Panjang. Justru malah kalau mimpi lihat teman ulang tahun, umurnya pendek. Serem banget. Kebalikan pokoknya. Misal kayak kita prinsipnya ngasih si A gitu ya, ngasih kue ulang tahun, terus ada pesta ulang tahun di situ. Ya nggak tahu ya, mungkin lagi sakit keras atau apa gitu. Berarti kalau misalnya mimpinya horor gitu, dikejar setan, apa misalnya ketemu-temu hantu gitu, berarti akurat sedang diganggu apa gimana tuh Om? Iya, bisa. Dalam artian misal dikejar makhluk astral ya dalam mimpi, misal atau dianggur-anggur sosok genderuwo, itu berarti beneran terjadi. Iya, amit-amit. Oh, tapi kalau misalnya anggapannya di mimpinya ya dikejar-kejar, terus merasa memang benar-benar takut gitu loh, ditakut karena dikejar, terus ngehindar terus sampai akhirnya kebangun juga ngos-ngosan kayak benar-benar habis lari. Nah itu berarti yang dikejar tuh misalnya korinku apa aku sendiri apa gimana Om? Korinnya. Oh Nah, korinku. korin di sini kan berkaitan sama ngambil energi kita. Jadi seharusnya yang kita bangun pagi itu kita bugar ya, seger gitu ya, tapi capek. Badannya ngetok-ngetok gitulah modelnya gitu, karena entitas ini tuh ketika masuk ke dalam berarti bukan energi luar yang diambil, energi dalam. Oke. Itu. Jadi misal pas mimpi ya, misal orang ketempelan ataupun ada guna-guna, kok ingetnya itu jam 3 pagi atau jam 4 pagi. Berarti entitas ini sudah sangat dekat. Sudah sangat tajam itu, maksudnya sudah jitu dalam pemasuknya. Atau jam 3 pagi mimpi kok ini tadi tuh saya merasa sendiri tapi kok ada yang gak tidur sama siapa gitu. Jadi waktu mungkin gelap ya, kalau tidur kan gelap, mungkin kok tangan saya tuh gini, terus ada kayak yang tangan nyentuh ataupun ada yang nyikap saya dari belakang gitu, siapa. Nah itu bisa entitas di jam-jam itu, tapi dia masuk ke alam bawah sadar. tapi nggak bisa mewujud atau bisa? Bisa. Wis, keren juga. Itu berarti gangguin dari mimpi dulu. Mimpi itu kan masuk. Siluman mimpi itu berarti. Mimpi itu kan masuk kan ya, masuk secara alam bawah sadar ya. Entitas ini ketika berhasil mengambil energi dalam kita, energi kita yang dibakar oleh mereka diwujudkan. Jadi seolah-olah, maaf ya, ada kayak kok ada yang kayak nyium saya, ada yang meluk saya. Terus kok tiba-tiba saya kok berkeringat basah atau apa. Nah ternyata entitas ini menyetubuhi kita. Amit-amit. Gitu. Bisa Mbak gitu. Berarti kakaknya ini ada mata ketiga yang aktif atau gimana? Karena kan sebenarnya dia bilang dia nggak sering lihat gitu kan, kadang bahkan jarang gitu. Tapi kok kalaupun sekalipun erap-erap sama nenek ini terus gitu. Oh iya. Benar gitu. Secara sixth sense-nya itu aktif, indera keenamnya. Pada dasarnya semua orang itu kan punya, tetapi aktif atau tidak, dipakai atau tidak, kemudian peka atau tidak, semuanya berbeda-beda. Kasus di sini itu sebenarnya justru dengan kemampuan ini itu akan menjawab pertanyaan nomor 3B. Bapaknya yang kena guna-guna. Berarti bisa. Berarti sosok apa ya, kucing nenek itu berasal memang dari kiriman teluh. Oh, tapi sebenarnya ini menyerang bapaknya yang dulu kan katanya dulu kan kenanya begitu bapaknya. Terus mau nyerang si kakaknya gantian gitu. Iya, karena seperti ada benteng pelindung. Jadi di sini sosok Dua Kunti itu kan menjadi pengiringnya. Sebenarnya kan kucing itu kucingnya itu ibarat kata media yang digunakan. Jadi pakai kayak kucing hitam ataupun kucing kembang telon ya, warna 3.
sosok neneknya ini ya sosok nenek beneran ada gitu. Tapi ditaruh di dalam media kucing. Jadi kayak kucing-kucingan gitu modelnya. Bagus ini. Tapi si neneknya ini yang ngirimin, Bukan, praktisinya. neneknya ini entitasnya. Oh. Yang dikirimkan ya. Yang mau dikirimkan masuk tapi lewat media hewan kucing di sini. Lah tapi ini neneknya kan pas kakaknya ini udah menginjak usia 25 ya, hampir ke 25. Neneknya kan akhirnya bilang jangan sombong kamu. Ya. Malah sering kayak niteni kayak ngasih tahu baiknya gini, Nah, baiknya gini. tapi nggak tahu juga karena kan ini teks ya. Kita nggak tahu intonasi neneknya ini sebenarnya tujuannya adalah kayak mengingatkan atau kayak mengancam, Om. Di sini sebenarnya kayak gini loh. Misal saya mau nyerang Mbak Noven nih, terus dilindungi misal Mas Tata. Terus saya kan ngapain sih kamu sombong gitu? Kan bukan urusanmu kan gitu. Saya mau ngatasi ini tapi si kakaknya ini masih ragu-ragu. Aku tuh bisa nggak sebenarnya gitu. Oke. Nah sebenarnya kalau yakin dan bisa gitu, sosok nenek dan cap dua kuntinya ini takut akan mundur karena ada seperti ya dia punya badok waktu itu di belakangnya Batok. modelnya gitu. Jadi sebenarnya nenek ini lawan nenek gitu. Jadi kayak mungkin beradu nenek lawan nenek gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya kunci ketiga kalau tadi pertama adalah hidayah, yang kedua berbakti, yang tiga ini yakin. Jadi sebenarnya kakak ini yakin pada kekuatan dan percaya diri pada dirinya itu untuk memberikan kebaikan pada keluarga, nolong karena ada entitas yang lindungi sebenarnya. Sehingga sebenarnya sosok nenek kucing ini kalau ngelihat itu was-was sehingga diintimidasi. Oh iya iya. Sebenarnya ini kan nenek ini kan ada di dalam seperti rumpang ya. Rumpang itu boneka jenglot. Oke. Yang ada di praktisi. Lah menggunakan kucing sebagai media ditunggangi, membawa 2 pengawal, 2 kunti. Oke. Tapi untuk kakaknya ini, Om, selain meyakinkan diri, dia tetap perlu mendatangi praktisi juga nggak untuk melatih kayak atau gimana? Ada baiknya konsultasi ke pemuka agama sih, tapi yang spiritualis gitu. Biar nggak bingung ya, karena saya nggak menyalahkan di sini kan nggak tahu, masih awam gitu, tapi punya kemampuan. Ya. Itu jadi aman gitu ketika mau diteluh itu sebenarnya ada yang lindungi. Jadi nggak serta-merta kan kena dengan gampang. Ya. Lah kemudian sosok nenek kucing ini itu mau masuk lewat alam bawah sadar. Jadi dia intimidasi menurut saya. Sampai hari ini intimidasi Mas Ian. Ngancem. Karena dia kan nggak mungkin akan pulang ke sana tanpa hasil. Iya benar sih. Karena ada bentengnya, jadi neneknya ini menyerang dari bawah. Lewat mau nyerang secara psikisnya. Iya. Nah ketika kakaknya ini nggak yakin, takut atau apa, dia semakin nekan nih intimidasi itu tadi. Jadi kadang ya ada sosok kucing yang lewat atau bayangan menyerupai nenek-nenek gitu. Terus kalau dari pandangannya Om Hao gitu, ini kan udah bertahun-tahun berarti kan gangguin si kakaknya ini. Sebenarnya niat si praktisinya tuh ngapain sih? Maksudnya sampai ya siapa tahu kan ini kan berhubungan sama bapaknya yang pernah kena teluh gitu kan. Nah sebenarnya tuh motivasi dikenain teluh itu, terus kakaknya juga dihantuin terus tuh nih karena apa sih Om? Sebenarnya pingin bikin keluarga ini nggak utuh sih atau sakit ya. Dalam artian sakit nggak langsung dibikin meninggal, tapi bertahap sampai hartanya habis baru meninggal. Kasusnya kayak dulu sama Mbak Clara. Oh iya. Yang kita di Opsan modelnya gitu. Oke. Tapi Om mau nanya satu lagi nih. Tadi kan kakaknya sempat ada yang nyuruh untuk tidur lagi. Tadi kan Korinnya kan yang nyuruh kayak tadi kakaknya tuh bilang gini, sebentar. Oh dia lagi tidur kecapean, terus dia ngelihat dirinya sendiri, terus bilang kamu kenapa keluar sana tidur lagi. Itu kan berarti Korinnya ya yang nyuruh, karena kan katanya persis kayak dia bentuknya. Nah itu tuh memang Korinnya ngejagain supaya dia gak kenapa-napa ya Om? Iya benar. Karena waktu tidur tentunya banyak ancaman ya, termasuk aksi-aksi intimidasi itu tadi. Itu. Berarti kalau kita mau kena ancaman tuh yang tahu duluan tuh Korin kita apa gimana Om? Iya, biasanya. Iya intuisi. Sehingga itu kadang yang bisiki kita ya kata hati lewat itu.